ya satu sisi salah kita nggak bawa stand snare sendiri. Satu sisi juga hak kita juga untuk mendapatkan stand snare yang layak. Jadi kalau misalkan punya snare 8 inch depth-nya segini kayak mana mau main kada? Berenang. Ya kan asal pukul kayak gini kan. Ngulik ngobrolin musik bareng aku Ida Sira. Aku Wildan. Udah ada Pak Wildan kita di sini. Cuman Pak, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi apa namanya? Apa cerita kita ini? Kok zaman-zaman kayak gini nih kan Covid udah mau OTW 2 tahun ya kan? Wah, iya. Setahun lah, jalan setahun lah udah. 19 awal kan? 19 akhir, ya kan? Enggak di 2023, 2020 tahun maksudnya bulan 3. Tapi kan di China sana dari 19 akhir udah mulai kan. Nyampe sini aja di 2020 awal kan. Jadi dia udah setahun penuh. Kan itu impact-nya hampir rata-rata kemana-mana kan, hampir ke semua sektor kena parah sih. Kena impact-nya kan. Semua. Jadi kayak misalkan bapak gitu, bapak kan kegiatan nih ngeband apa namanya, band event ada kan punya. Abis itu Pak Wildan nih main reguler juga, main wedding juga. Weddingan. Jadi secara gigs apalah kayak indie kita dulu sih. Secara simpelnya dia nih doi adalah bisa dibilang session player lah. Amin. Ya karena dia di semua, ya kalian aja lah kalau misalkan kemana-mana lagi ke mall ada dengar suara orang main-main band, begitu nengok Wildan rupanya eksis. Main dia lumayan sering mengudara dia di perdrumming-drummingan kota Medan. Amin, makasih. Jadi Pak, ini kayak gini kalau sekarang gini lah, kan udah setahun lah lewat, masih sepi juga ini reguleran kayaknya udah atau balik normal, cuman weddingan gitu. Weddingan juga, cuman kayak reguler sih bolak-balik, bentar buka PSBB, bentar PSBB gitu sih, gitu. Labil juga. Ada ini ya, ada surat edaran dari pemerintah kan? Iya itu. Jadi kayak misalkan ada keluar surat edaran klub, ada klub, anjir. Ada kafe yang misalkan dia ada regulernya gitu, live musiknya dibatasin mungkin ada yang main dari sore sampai malam, paling malamnya itu jam 10 gitu. Oh, nyampe juga jam 10? Jam 10. Ada yang mulai mungkin jam 7, selesai jam 10 gitu sih. Berarti kan biasanya dulu tuh kalau misalkan kafe-kafe yang rame dia kan mainnya 2 sesi tuh. Iya, 2 sesi. Reguler, berarti di-cut lah ya? Iya, di-cut. Sih secepat mungkin lah gitu. Terus weddingan? Weddingan awalnya sih udah memulai untuk weddingan itu pernah juga dipercepat waktunya gitu. Belakang ini kayaknya udah balik standar lagi sih kayak semula. Cuman pakai protokol kesehatan juga lah. Jadi main drum pakai masker? Iya, pakai masker. Pakai face shield? Iya, face shield gitu. Susah sih, susah lah napas gitu ya kan. Syukur cuman pakai itu ya, untuk nggak disuruh pakai APD kan? Wah. 1 jam full main nggak sengok juga tuh, geng. Ukup. Nggak jadi masalah juga sih kalau misalnya tempat mainnya dingin kan. Oh gitu. Iya. Indoor gitu kan. Rupanya setibanya kena nikahan yang di ala-ala taman-taman gitu kan. Tempat apa ya, yang outdoor kan lagi musim nih, nikah-nikah di rumahannya. Apa namanya, yang kayak taman-taman gitu. Iya, garden party garden party gitu kan. Jadi sih. Tapi tergantung pilihan lagunya juga kan. Pembawaan apa? Pilihan lagu lah mungkin. Kalau pilihan lagunya kok lagu rock semua ya capek. Begitu buka APD turun 5 kilo. Keringat semua. Hilang semua lemak-lemak di dalam badan. Bisa lah untuk nurunin berat badan. Jadi kan
Aku kenal sama Wildan ini waktu kayaknya di 2015 ya Dan. Iya, 2015-an yang kita 15-16 lah. Sering ada main sama ya. 15-16. 17 udah mulai jarang lah. Itu masih zaman gondrong juga aku. 17. Itu aku duluan gondrong apa ente duluan gondrong? Aku duluan. Iya lah Bapak. Habis itu aku pangkas, tapi aku gondrong sampai 2000. Oh iya, aku 2016. Yang akhir. Urban Gigs apa? Moka kan masih gondrong kan? Oh masih. Udah, itulah. Aku menjelang mau jalan. Itu udah manjangin ya? Ya mau manjangin lah, melihara lah. Setahun aja sih. Kenapa bawa pangkas tuh? Capek juga sih. Mungkin capeknya kayak ngeringin rambutnya gitu. Kayak makan. Harus ikat gitu kan. Atau apalah gitu. Karena ya memang gondrong butuh perjuangan sih. Tapi kan untuk bagi buat teman masih mau nggak gondrong lagi? Masih mau. Tapi nggak tahu kapan lagi gitu. Nggak tahu kapan, tunggu mood aja sih. Tapi kan abis dari gondrong itu begitu pangkas kayak hilang kan? kepala kayak ringan kan? Hilang 3 kilo nih kan. Tapi Bapak lagi sih masih mirip kayak Mac Porno kalau gondrong. Pakai kacamata asli. Aku kemarin itu gara-gara apa tuh ya? Gara-gara 2016 akhir itu aku tamat kuliah kan. Wisuda masih gondrong aku tuh. Iya, dikasih ya wisuda gondrong ya. Jadi pas ku tengok kan, anjir, kok nggak nampak lagi nih yang gondrong-gondrong lainnya nih. Ku tengok, baru adalah satu orang dipanggil kan, tas siapa namanya. Gondrong dia, Wak. Panjang rambutnya kan. Aman berarti. Ada 2 orang, berarti cuma kami. Kan? Kemarin dia musuh juga kan, Pak? Aku di Harapan. Harapan. Jadi kemarin tuh cuma 2 orang itu lah yang gondrong. Syukurnya sih nggak apa-apa. Apa ya? Habis itu 2016 sampai akhir aku pergi jalan-jalan, pulangnya memang udah ku niatin mau pangkas. Karena dari 2016 akhir tuh aku udah cari-cari kerja sambil gondrong kan. Kayaknya si gampang dapat kerja gondrong gitu. Aku kemarin udah nawarin kerja di apa namanya? Raja Musik. Oh, iya, pernah juga. Pernah, aku bilang, "Tuan, karena aku manggil Umit, Tuan." Tuan. Kerjakan aku di sini, aku bilang. Kan konsultan gitar kalian ada, abang yang pakai behel tuh kan. Untuk sound system, keyboard-keyboardan ada. Yang drumnya belum ada, aku bilang. Aduh, nggak tahu aku mau gaji berapa Tuan, katanya. Kasihan nanti, masa ada ini kayak kemarin tuh pernah ada orang datang ya kan. Jadi salah, mungkin yang pas ditanya itu dia kurang spesifik ngerti di drum dia. Jadi kayak terbalik dia masang ininya. Apa namanya? Shellnya kan atas bawah kan? Iya. Kebalik dia. Jadi dia masang yang part yang ada snappy-nya itu bukan di bagian bawah shellnya. Jadi tapi di atas. Aku nengoknya, loh ini snappy kok terbalik gitu. Rupanya gue bilang lah, bang ini terbalik nih, gue bilang. Oh iya bang, katanya. Udah dipasang nih, udah tinggal kunci. Oh ya? Iya, jadi bongkarlah bang, nanti kayak mana tuh, gue bilang. Kepayahan lah yang punya, gue bilang. Karena kan dia nggak mungkin dia nyetel snappy-nya terbalik gitu. Dari bawah gini dia nyetel ya kan. Lalu dia bilang si Umid, beranilah ku Tuan, gaji Tuan, gitu dia. Ya udah, jadi abis itu pupuslah harapanku. Kemarin kira pas gondrong itu kan, nanti dibantu kawan yang dapat kerja. Rupanya nggak dibantu kawan. Ya udahlah, harus berjuang sendiri sih. Iya, memang ya dari situlah aku belajar nggak banyak orang yang bisa nolong kita gitu. Iya, betul. Itu ya udah jalani masing-masing. Mungkin bapak aku juga udah pernah juga ngalamin gitu kan. Mau nggak mau ya siapa lagi kalau nggak kita diri sendiri nolong. Iya, cuman diri kita sendiri yang bisa nolong diri kita sendiri. Iya. Jadi terakhir ya udahlah, potong lah. Pas pula aku pulang jalan-jalan hari Kamis, kalau nggak salah gue. Besoknya hari Jumat kan. Jadi besoknya biar hari Jumat di tahun baru aku udah rambut baru gitu. Iya. Hari baik lah mudah-mudahan gitu. Ya udah, tapi lama juga dapat kerjanya. Lama juga ya.
Dari Januari itu ke bulan 4 nggak salah gue baru dapat. Tapi banyak juga orang yang dapat kerja sampai bertahun-tahun kan nggak dapat ya. Jadi Bapak lebih prefer kerja di apa namanya tuh ya? Kayak misalkan di perusahaan yang kerjaan formal gitu-gitu kan. Apa Bapak lebih prefer yaudah main musik aja gitu? Kalau untuk sekarang sih realistis aja. Harus ya? Harus sih gitu. Endingnya harus realistis di sini ya? Harus sih. Ya tergantung, namanya juga pilihan kan, hidup kan pilihan, mau gimana sih. Sedegil-degil idealis apapun, endingnya? Ya gitulah. Ya kalau untuk sekarang sih, kalau targetku sih kalau di Medan, selama aku masih main musik, aku nggak bakal mungkin sampai selamanya main musik gitu. Harus ada. Oh memang Bapak udah aware dari awal kayak gitu? Iya, tujuan aku kalau misal aku stay di Medan aja, aku harus punya planning, nggak bisa main musik doang nih. Mau sampai kapan sih kita main band kan gitu kan? Ada aja ganti yang baru, yang jago-jago gitu. Ada yang lebih fresh, ada yang lebih ganteng gitu kan. Ya aku ya nggak mesti kantoran juga, ya harus ada pemasukan yang lain, harus punya kaki-kaki pundi-pundi lain lah. Jadi ibaratnya nggak bisa ini ya, walaupun jadi session player, tetap kayaknya nggak nutup juga di sini. Ya nutup sih ya. Nutup aja sih. Tapi mungkin berjangka lamanya itu sih menurutku aku kurang. Mungkin kalau misalkan dia pun session player, kurasa harus main dari Senin sampai Minggu lah ya. Iya, bisa jadi. Ya tapi namanya juga masing-masing kan orang punya jalan hidupnya. Iyalah, pilihan itu. Pilihan. Mau dia ada juga yang dari sampai dia belum nikah, sampai dia udah punya anak berapa, tetap juga main musik gitu. Ya sah-sah aja sih gitu. Kalau selagi dia masih kuat, masih kemampuannya cuma sebatas itu doang, ya nggak jadi masalah kan. Rezeki kan udah ada yang ngatur juga kan. Jadi Pak, Bapak main drum udah dari mulai kapan? Dari mulai SD kelas berapa ya? 5 atau 6 gitulah, dari SD. Itu main-main gitu atau? Iya, main-main gitu aja gitu. Maksudnya pertama kali kenapa kok memang Bapak awalnya langsung kepincut sama alat musik drum gitu? Awalnya sih dari anjuran bosku juga, ada di zaman itu nonton Dream Band itu. Dream Band itulah kan, dan Dream Band itu sini ayo nonton, ini bagus nih caranya ya kan. Oh apa ya, pencari bakat? Iya, Dream Band 2000 berapa gitu, lupa. Jurinya kebetulan bosku nih ngefans sama Gilang Ramadan. Jurinya bagus nih Gilang Ramadan, ayo nonton ya kan. Ini bapak suka nih, drummer juga jurinya Gilang Ramadan. Satu Indonesia nih, siapa yang nggak kenal dia kan. Dah tengok kan, tengok pemain drumnya gini macam. Dah aku disuruh fokuskan situ. Kebetulan abang aku dileskan drum juga di Medan Musik. Nah cuman aku sempat juga ngikut abangku les drum sana sini setiap hari Sabtu, nontonin aja gitu. Aku nggak pala suruh kali. Habis itu bosku kayak, nah coba baca-baca lagi buku dari Medan Musik nih. Aku yang nama juga notasi apa sih gitu kan, nggak pala ini kali. Dah disitulah aku coba kayak, iya sih main drum nih kayak enak ya, keren ya gitu ya. Dah coba aku pukul lah, kayak aku kumpuli kayak bantal-bantal dulu, plastik apa gitu, pukuli beli plastik yang sonor yang murah-murahan itu 20.000. 20.000 kan pernah juga tuh ada gue bilang, tapi video belum tayang. Iya. Stik murah itu, ya udahlah main-main. Jadi kayak ada ritme lagu gitu, aku lebih prioritaskan dengan drumnya gitu. Ya udah sampai sekarang SMP aku lebih prioritasnya anak motor. Aku lebih ke anak motor. Seriusnya itu main drumnya itu SMA sampai sekarang lah. SMA kan Bapak di SMM kan? Iya. Itu karena memang ngejarkan karena main drum, apa iseng aja masuk SMM gitu? Awalnya sih nggak kepikiran juga aku SMM, anjuran dari bos juga. Kebetulan aku mau masuk SMA 2 nggak jebol gitu. Semandu. Dah jadi takut bosku karena kebandelan SMP ku, daripada kau pulang sekolah atau kemana nongkrong nggak jelas, nggak bisa ngabisin duit. Dia ngarahkan yang ke lebih mending kok pulang sekolah ada positif, latihan band kok tahap apa gitu.
Nah kebetulan di SMA 2 ini nggak jebol, cemana ini bapak ini ada punya kenalan wakil kepala sekolahnya itu main band juga dulu. Kalau bapak masukkan situ udah pasti jebol katanya. Nah cobalah ke negeri-negeri lagi kan, ya kan. SMK 11 bukan opsi kedua gitu? SMK 11 ya opsi kedua dari bosku gitu. Tapi aku prioritasnya masih masih mau SMA biasa lah. SMA biasa. Cuman bos aku mikirnya udahlah nanti pasti kok kayak mana-mana nanti gitu. Udah jadi lebih ke SMK jurusan lah kan, main musik. Ya udah jebol gitu. Besoknya langsung aku ospek bla 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 sampai lah sekarang gitu ngerti main musik. Tapi memang di situ di SMM itu ada milih gitu, waktu baru masuk kita milih mau main alat musik apa gitu. Ya bulan aku cuma tahu drum doang lah gitu. Ada saxophone, ada gitar, ada bass segala macam. Jurusannya apa aku milih drum gitu aja, yang lain. Tapi lepas dari SMM itu belajar lagi sendiri, les ya? Iya les lagi. Ya menurut aku kayak cuma dapat ya paling cuma 60% lah dari sekolah itu. Namanya juga SMM sekolah main-main. Maafkan kami anak SMM. Iya. Nanti kita diserang sama anak SMM lah. Nggak, kalau misalnya di Istanbul bawa aku yakin lebih kurang ini aja sih serius main musiknya. Tapi kalau orang-orang di atas kayaknya udah tau lah gimana. Tapi memang ini sih, kayak misalkan aku hari itu pernah ikut festival musik aku kan sekolah SMA kan Harapan 3. Iya. Pernah lah bikin acara Harapan Expo tuh pas di Harapan 3. Jadi aku kemarin itu ikut main, vokalisnya cewek bawa Paramore. Tapi aku atas nama Semansa nih. Aku kan Harapan 3, tapi aku bawa nama Semansa di situ kan. Tapi yaudah gitu, kuperhatiin, ini kok siapa nih ganas sekali mainan nih. Ku tanya sama yang panitia kan, ini anak mana? SMK 11. Oh, pantas lah. Abis itu orang tuh yang juara. Kalau aku namanya denger anak SMK 11 SMM pasti gini gitu ya. Soalnya aku perhatiin yang lain nggak gitu-gitu menonjol kali. Begitu kena masuk anak SMK 11, oh ini kayaknya anak SMK 11 nih. Itu di tahun berapa itu? SMA kelas 2 aku 2010-2011 kali. Iyalah, udah pasti lah. Kau yang main tuh nggak? Nggak tahu juga aku tuh, lupa gue. Pernah nggak kau main di Harapan 3? Pernah? Mungkin lah kau main tuh, berarti kayak aku waktu itu juara juga aku, tapi juara favorit, mungkin karena vokalisnya cewek. Harapan ya, juara Harapan ya? Harapan yang di Johor. Di situ acaranya ada tuh expo-nya. Terus? Jadi, abis itu ente setelah les-lesan itu nuangkan ilmu-ilmu ente ngeband atau ikut festival gitu? Masih lebih ke festival dulu. Oh, orientasinya masih lebih ngejarin festival? Iya, festival. Festival band atau festival drum? Festival band, lebih dulu mental belum ada untuk festival Solo, belum ada, walaupun udah berapa orang juga nganjurin udah Solo. Aku sering juga di Dayut masuk ke festival drum. Oh, mental juga sih belum siap pada saat itu. Kalian aja, sini aku yang daftarin. Nanti awak di panggung ingat yang mau dimainin. Udah ditonton orang? Aku pernah gitu, Pak. Masih kecil kali gitu kan. Aku dulu les piano waktu kecil. Dilesin sama bosku les piano. Jadi berarti tahu paham chord juga lah berarti ya? Enggak juga. Karena jauh setelah les piano itu aku baru les drum lagi, Mak. Aku milih les drum lagi karena gitar payah nih, taunya kunci A sama kunci C aja. Gila ya. Enggak, itu pun enggak sampai semua aku tahu. Yang paling gampang aku paling ingat kunci A lah. Udah gitu, ya udah. Waktu aku les piano itu kan konser nih Taman Budaya. Jadi Taman Budaya sebelah sekolah aku lah itu. Guru lesku yang main, yang ibaratnya dia lah yang melodinya. Aku disuruh nge-chord aja nih gitu kan. Main ku tengok kok rame kali nih kan yang nonton. Full itu, Pak. Ya kan? Nah, masih anak kecil ya kan. Anjir rame kali nih. Turun aku, Pak, lari. Nangis tadi. Nggak siap aku main. Turun aku. Demam panggung. Iya. Treng. Udah nggak apa-apa kata guru ini kan. Kamu kok awal. Anjing ini rame kali nih. Terakhir aku lari, kabur aku dari panggung. Nggak siap lagunya. Lari aku langsung
pulang, nangis aku. Ya itulah, dari situ nyesel juga aku kenapa nggak ngenurusin les piano aku, karena kan kalau misalkan orang yang les piano itu kan apa dia kan? Otak kiri kanan segala macamnya lah. Aku jadinya nggak paham chord aku jadinya gara-gara itu sampai sekarang. Jadi aku pun juga cukup nyesal juga pada saat waktu sekolah itu aku cuma hanya sekedar technical drumming aja gitu. Kalau bisa secepat mungkin speed. Itulah yang kayak kemarin aku bahas sama Bio waktu zaman-zaman masih muda dulu. Iya, masih muda. Intinya lebih ke umur juga kan. Kita pengennya pokoknya lick kita beda dari orang yang lain. Iya. Pokoknya seasik mungkin, sekeren mungkin. Ear catching gitu kan. Kalau bisa tiba-tiba kaki awak yang di atas. Orangnya mana deh gitu. Mana skill kan? Kali gitu kan. Tangan terbelit-belit gini. Jadi seiring berjalannya waktu ya waktu juga yang mendewasakan awak. Betul juga itu. Jadi Bapak nih, aku tengok-tengok di apa nih, di Instagram ada promosi-promosi usaha kuliner. Yoi, inilah dia. Makan lu Pak ini. Ini kita cobain lah nih. Mana nih keju? Ini ada yang polos. Ini jadi makanan Bapak nih. Ya ini jualanku. Dari tadi kami diem-diemin aja deh. Pisang lumer. Toppingnya keju. Jadi kalau misalkan orang mau beli Pak, kayak mana caranya? Bisa dari GoFood juga, GrabFood juga bisa, atau datang langsung di tempat Jalan Air Hakim, depan showroom Yamaha. Di Instagram juga ada kok, namanya Lavana Medan. Lava? Nah Medan underscore nah Medan. Oh Lava underscore nah Medan. Enak loh, cobain. Enak guys. Jadi kalau nggak ngebayar, Bapak yang jualnya apa nggak? Ya wajib aku yang jualan. Nah, dari malam ini, siapa yang jual? Ada orang rumah, gantian dulu. Kalau ada tugas, ya aku mintain dulu orang rumah. Kalau misalkan Bapak nggak ada kegiatan, Bapak yang jualin? Oh iya. Kalau mau ketemu Wildan, datang aja ke situ. Nggak pengen ke Jembang. Tai. Jadi kalau misalkan modus-modus aja, kalau anak laki-laki atau anak perempuan yang pengen belajar main drum, pura-pura datang ke pisang dia sambil dia masak kan, Bang, jadi kayak mana caranya sticking? Ada aja cerita. Aku kan udah beli pisang abang kasih aku ilmu gitu. Aman, gampang. Datangnya ke pisang dia. Nanti bisa aku aja lah ya kan. Atau kalau nggak mau rugi lagi, datang ke pisang dia sambil bawa apa? Pad. Practice pad. Ini Bang, ajarin dulu single stroke, double stroke, paradiddle. Sambil dia masak pisang pakai apa namanya? Apa sih gorengan itu kan? Nanti dia ngajarinnya pakai itu. Jadi sambil bawa pad juga sekalian. Jadi pisangnya dapat, ilmunya juga dapat. Kenapa Pak? Kok bisa endingnya jadinya usahanya ke kuliner gitu? Kenapa nggak jual beli alat musik, drum gitu? Nah, samping itu pun juga aku sebelum buka ini ada jual beli drum juga. Cuman kurang sering kali. Kalau di Medan kayaknya apa? Kurang ini, kurang. Kalau aku tahunya tuh dulu jual beli alat musik tuh dari Bang Anggi drum gitu. Nah, dia juga kan guru NT juga itu. Aku punya cerita lucu nih kalau masalah cerita jual beli alat musik. Zaman sekolah nih. Jadi zaman sekolah dulu aku SMA kan main ini, aku main musik hardcore ya kan. Sama metal ala-ala lah. Kayak kejam-kejam kali lah ya kan. Jadi kan namanya hardcore tuh perlu simbal China ya kan? Iya. Double pedal. Jadi kemarin aku ada beli China, pengen ganti nih. Pengen ganti dan BU. Pada masa SMA itu kan. Beli splash tapi nggak pernah aku pakai. Udah aku beli, kok si tepake ini. Jadi aku
ada splash 12 inci, ada klemnya, ada apa nih? Yang boom stand tapi yang setengah itu kan, yang untuk diklem. Sama ada China. Holder lah, kayak holder. Iya. Klem holder, sama ada China, sama ada stand kalau nggak salah aku. Jadi itu satu set mau aku jual. Dibilang sama Anggi, Yud, itu ada kenalan aku. Lupa aku namanya siapa, pokoknya daerah dekat Wahid Asyim sana lah dia. Aku bawa lah, datanglah aku siang-siang pulang sekolah ke sana ya kan, mau jualkan itu. Habis itu, berapa nih bang? Abang berani bayarin atau deh? Aduh, aku nggak berani bayarin nih. Paling aku berani bayarin berapa ya kemarin itu? Pokoknya 2,5 apa 5,5? Oh 5,5, sorry. Simbol China Pace 502. 550 gitu. Iya. Oh. Tapi semua item itu yang kusebutkan tadi. Murah lah gitu. Iya kan? Iya, makanya. Cuman karena posisinya memang aku butuh duit, ya kan, sama anak sekolah. Kayak mana ya? Sebetulnya hati nolak, Wak. Ini 550.000, awak belinya aja berapa gitu kan. Tapi aku tanya sama kawanku, kayak mana bre? Murah kali Wak, kata dia. Kaulah, katanya. Udah daripada kita jauh-jauh sini, gue bilang. Setengah harga lonjing, kata kawanku kan. Ya udahlah, daripada besok nggak ada rokok, gue bilang. Jadi terakhir udah pergi nih, balik lagi kami. Udahlah bang, 5,5. Mau kata dia. Ya udahlah kata dia. Itu jadi simbolnya China-nya Pace Alpha 502 apa 802. Lumayan. Udah gitu splash-nya juga Pace Alpha 802 kalau nggak salah aku, yang gambar segitiga-segitiga itu. 502 kan yang kayak tanda tangan itu kan, yang right-nya dulu gaib tuh kan. Stand-nya boom stand yang holdernya itu Gibraltar, sama stand-nya juga Gibraltar. Semua satu include 550. Menang banyak lah dia. Itulah penyesalanku seumur hidup juga tuh termasuk. Jadi berapa hari kemudian kawanku nanya, Yud masih ada China yang kau jual kemarin gitu. Main metal nih dia kan, abang mau lah katanya. Aduh bang, udah kau jual semua splash-nya? Iya udah kau jual. Berapa kau jual? 5,5. Bagus aku yang ngambil kata dia. Kemarin kok lebih mahal dari 5,5 pun aku mau ngambilnya kata dia. Udahlah bang, jangan buat aku menyesal. Galau gitu kayak gitu. Aku asli berapa hari kemudian tebodo ya kan. Murah kali ku jual itu. Bagusan nggak usah ku jual dalam hatiku kan. Tapi memang karena ke BU-an anak sekolah, daripada besok nggak doang beli rokok, minta jajan anak marah. Tapi kalau yang nonton adik-adik masuk sekolah SMA, kelas 2, kelas 3, harap untuk tidak ditiru. Jangan jual-jual barang kalau misalkan nggak ada duit. Jangan. Nanti dikira orang narkoba. Nyabu. Jadi Pak, kita kan tahu nih, yang namanya manggung-manggung itu kan jarang. Kita sebagai drummer di sini kan jarang misalkan kita bawa drum full set. Iya kan? Kita paling yang vital-vital kayak pedal. Snare paling penting kan. Habis itu simbal-simbal yang kita butuh lah, yang kita stick lah, sama stick juga. Yang sesuai dengan kebutuhan sama karakter kita lah gitu kan. Cuman kan kadang-kadang Bapak sering nggak nemu masalah tuh kayak di stage alat panggungnya kayak kursinya kependean kali, goyang-goyang, nggak bisa di setel ya kan. Habis itu kayak kaki kita tuh kayak kelipet gini kan. Si nyaman main drumnya kayak gitu. 3 lagu 5 lagu. Kalau yang nge-slide pulang ke tukang fuso ya kan. Habis itu kayak stand simbalnya nggak bisa di setel lagi, udah mati, yang udah dol lah putarannya itu kan. Udah gitu yang paling serem Pak, kayak Bapak kan pakai snare kan ukuran depth yang 8 inci kan. Iya.
Nah itu kan kalau misalkan kena stand, nah kalau misalkan di panggung itu kan biasanya snare-nya itu 5 inci, 5,5 gitu kan. 6 lah paling enggak kan. Itu pun jarang. Iya. Kayak misalkan, jadi kalau bapak bawa snare bapak nih, 8 inch depth-nya kan, segini lah kalau misalkan. Iya kalau bang kursinya pendek kan. Kursinya pendek, stand snare-nya nggak bisa di setel lagi kan. Iya. Jadi sebagai musisi yang punya equipment sendiri, tapi ya satu sisi salah kita nggak bawa stand snare sendiri, satu sisi juga hak kita juga untuk mendapatkan stand snare yang layak. Jadi kalau misalkan punya snare 8 inch depth-nya segini, gimana mau main ganda? Berenang. Ya kan, asal pukul kayak gini kan. Nggak lucu. Aku sering ada juga beberapa kali dapat kayak gitu, kayak yang nyediain alat panggungnya itu kayak apa nggak bisa mikir gitu. Ini kalau misalkan ada musisi yang bawa snare-nya depth-nya kejam, ini depth tebel, apa nggak susah dia gitu. Maksudnya kan kita kan itu nyewa kan. Maksudnya kan mereka pun perlu, harusnya kan ada maintenance alat gitu. Iya kan, setuju nggak? Setuju kalau kayak gitu. Nah, aku lebih sering dapet yang kayak gitu waktu zaman festival emang. Nah, aku pernah merhatiin kayak Bang Anggi, salah satu contohnya ini, dia bawa main festival ini kan, manggung kok bawa kursi drum kan. Sebegitu penting kali emangnya gitu kan. Ya dek, kadang mau di tempat-tempat festival ini kursinya tak kayak mana-mana, ada yang pendek, ada yang nggak bisa tidurin. Nah, jadi dia bawa sendiri lah situ kan. Bawa sendiri kayak stand cymbal, udah wajar lah stand cymbal untuk tambahan kan kanan kiri kan. Nah, jadi aku pas udah tiba aku ngalamin, asli sih mati gaya aku kayak gitu. Aku udah bawa snare ini, ngapain? Udah nggak ada guna lah kayak gitu. Iyalah kan? Ya mau nggak mau lah pakai snare yang di situ, karena kan bagi soundman kan kru yang lain udah ada kan juga stand snare itu dilabanin setingginya semana lah menurut mereka kan. Udah mau nggak mau ya pakai snare panggung yang suaranya kayak kaleng gitu. Jadi headnya iya. Kalau nggak encore lah ya segala macam. Encore masih mending pak soundnya. Iya sih. Yang power beat. Cuman ada juga yang kayak hoopsnya udah ada peot gitu kan. Jadi kayak gitulah kan. Tapi kan memang ente setuju nggak kalau misalkan sepenting itu drum tone itu? Ya, sepenting. Ya kan? Ya, kayak misalkan kita kan pemain drum itu kan semuanya gerak. Iya. Kenyamanan kita harusnya nomor satu tetap. Iya kan? Betul. Karena kalau misalkan kita main nih, kayak kita mau fill in, misalnya ruffle keliling gitu ya, dari snare ke tom sampai ke floor. Itu kalau gue gitu, pinggang nggak pernah waduh, termakan gitu kan. Betul itu. Udah gitu stand simbalnya jalan-jalan. Nggak bisa di setel lagi gitu. Pas fill in ke samber-samber simbalnya gitu kan. Jadi aku lama-kelamaan kayak mikirnya, berarti semua bagian dari drum itu semuanya vital gitu. Vital kali. Iya kan? Kita memandangnya sebagai drummer lah, bukan sebagai orang yang di depan atau si soundman-nya lah gitu kan. Orang itu, bang ini stand snare-nya utuh segitu aja, nggak bisa di setel lagi. Bisa lagi. Itu tantangan. Jadi aku pun pernah hari itu main di auditorium apa diusul lah pokoknya. Ada acara fakultas apa gitu kan, main aku. Aku udah wanti-wanti nih sama kawanku. Bisa request nggak? Gue bilang. Kenapa? Aku maunya drumnya ini. Gue bilang. Kenal nih kebetulan. Pokoknya yang Pinomat ya yang jangan ancur-ancur kali lah. Gue bilang. Oke, kata dia. Jadi begitu nyampe aku, ini telat nih Wak. Buru-buru, udah. Aku memang bawa stand, bawa snare, bawa pedal gitu apa. Tapi kayak kursi sama stand snare aku nggak bawa. Jadi begitu nyampe kan udah telat nih, buru-buru ya kan. Begitu nyampe aku tengok drumnya, ya Allah. Busuk. Drum ini
kayak drum bekas orang stadion yang di satu tomnya dipecah gitu kan. Aku nengoknya, tuh, hancur moodku langsung. Udah datang telat, ya kan, kejar-kejaran sama waktu gitu kan. Belum lagi setup-setupnya. Pas pula aku bawa banyak alatnya, pas pula nggak ada kru-kruan ya kan. Itu pasti apa ya, gimana? Asli nggak mood aku main lagi udah. Udah gitu, bangkunya mana bang? Tahu ente bangkunya apa? Kursi plastik? Bukan, masih mending kursi plastik. Ini hardcase bass drum. Aku, ini bang, iya duduklah bang, situ kan bisa kan? Si nyaman ini dalam hatiku. Udah gitu, stand snare-nya nengadak gini, nggak bisa. Aku nggak rata deh ya. Aku posisi aku kalau misalkan main itu snare-ku aku wajib rata, rata atau nengadak dikit aja. Kalau misalkan udah kali gini, kayak kan memang sebagian drummer ada yang mainnya kayak gitu kan, kayak drummer rock zaman dulu kan, nengadak semua kan. Jadul lah ya, banyak gitu. Tapi itu begitu, aduh, udah kata kawanku, sabar aja Wak, gitu. Si Apis lah tuh kan, sabar yud katanya. Sabar yud, oh main lah cepat-cepat, siap kita pulang dari sini, gue bilang. Terakhir, aku bilang sama kawanku, tapi kemarin katanya approve bisa request, gue bilang. Iya bang, rupanya nggak dikasih dananya sama ini, sama apa namanya, pelaksana gitu. Jadi kok nggak ngabarin aku, gue bilang. Kalau nggak kan aku bisa wanti-wanti, gue bilang. Jadi aku bisa bawa semuanya yang aku perlu. Udah safety lah ya. Iya, soalnya di last minute dia nggak nge-proof-nya. Oh ya udahlah, gue bilang. Terakhir kayak gitu. Habis itu banyak lah. Pokoknya rasaku yang paling sering terzolimi drummer nggak sih? Iya. Kalau menurut aku, mungkin dari sudut drummer mungkin mandang terzolimi drummer sih emang. Kok kayak misalkan gitaris atau basis gitu, amplinya masih aman lah, masih bisa dia memaksimalkan gearnya gitu kan. Tapi kalau udah drum kena kayak gitu, maksudnya aku udah bawa banyak-banyak, toto nggak bisa dipakai gitu. Nggak lucu. Tangan juga ya kan. Nah, tahulah orang ya kan, netizen nanti aku nggak jadi main. Sok kali nih, kote nih. Sebenarnya mereka nggak tahu ya kan. Jadi kan, sama satu lagi, sering tuh kalau misalkan acara-acara diundang, bang main ya. Maksudnya kan, secara konsep mereka tahu genre band kita apa gitu. Iya. Agak susah untuk diakustikan gitu kan. Tapi formatnya akustik ya bang. Kami band kami kayak gini loh. Iya, bisa kan akustik? Oh, ya udah gitu kan. Iya. Habis itu, ini kayak mana? Sediain ini aja ya, mini kit aja ya, gitu kan. Aku perlu bass aja sama stand snare aja, nanti aku snare bawa sendiri. Yang penting ada hi-hat, nanti ride aku yang bawa gitu kan. Bang, kami adanya kahon aja gitu. Jadi, akustikannya pakai kahon gitu bang. Iyalah bang, emang nggak bisa kan kalau akustik pakai kahon kan gitu. Sebenarnya kan mereka kan banyak yang nggak tahu maksud akustik gimana kan gitu. Ada juga, ini juga aku mau jelasin sedikit. Ada satu oknum event, gua mau pakai band ini formatnya akustik ya. Ada yang mau di link job bandnya full band gitu. Full band mungkin bagian arti kata mereka drummer pakai akustik itu full band menurut mereka. Oh iya sering juga kayak gitu. Mispersepsi. Sebenarnya kalau misalnya cerita full band segala macam, kalau ada gitar di situ, ada keyboard, ada bass segala macam, saxophone itu udah termasuk full band sebenarnya. Mungkin format dalam segi gearnya gitu. Nah jadi aku pernah kita nih main gimana bang, belum gitu kan, full band ya kan, full band gitu. Sempat juga aku antisipasi, aku bawa apa nih bang, belum gitu. Apa yang perlu dibawa? Apa yang perlu dibawa ya kan. Aku udah sempat pede, aku paling cuma bawa snare doang atau simbal. Apa enggak, drum elektrik kayak biasa Cis katanya gitu kan.
Jadi oh berarti mau acoustic chase gitu. Jadi pandangan mereka mungkin kalau misalnya dalam format yang soundnya agak-agak semi nggak bising, itu menurut mereka akustik. Sebenarnya itu salah gitu. Kalau udah namanya akustik, nggak ada cerita dia pakai drum akustik gitu. Mau dibilang ribet, itu sebenarnya balik lagi ke pemain playernya aja sih gitu. Seorang drummer profesional pun mau format akustik pun bisa minimalis dengan cara dia bermain sama setnya gitu. Setnya, terus dia kayak misalkan si drummer nih, dia pakai mini kit atau dia pakai cocktail kan, pakai cocktail kit, ataupun dia cuman pakai snare sama kick doang, sama hi hat, kan tetap bisa akustik kan. Udah gitu, kalau dia mau menyesuaikan lagi, kalau misalkan kita biasa pakai stick hickory gitu kan, itu kan beratnya mati, kecilnya, besarnya, udah gitu itu kan pengaruh juga emang. Itu kan otomatis volume makin gede gitu kan. Jadi kalau misalkan ngakalinya ya bisa pakai Maple 7A. Ya kan? Atau stick sapu yang kayak lidi gitu. Yang brass itu kan? Brass. Tapi banyak yang salah persepsi sih menurut aku. Iya, banyak kali gitu. Jadi aku mikirnya